Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yogi Ilsaksyah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi dan dasar hukum perbankan syariah. Di sini terdapat dua, yaitu yang pertama, ada definisi hukum perbankan syariah, asas, tujuan, dan fungsi. Secara umum bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Pertama di sini ada definisi hukum perbankan syariah. Hukum-hukum perbankan syariah merupakan keseluruhan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya yang berprinsip pada hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia atau ijtihad. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990 terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah. Tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Baiklah, di sini saya atas nama Anis Mukaromah NIM 119070330 akan melanjutkan materi dari saudara M. Yogi Ilsaksyah. Jadi sebenarnya, upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia tersebut dapat ditelusuri sudah sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober, atau disingkat dengan PAKTO, yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga. Selanjutnya yaitu bagian D, asas, tujuan, dan fungsi. Adapun poin yang pertama yaitu asas. Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Dan asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Nah, asas hukum ini diperlukan sebagai landasan dari kegiatan operasional lembaga perbankan. Asas-asas yang dikenal dalam perbankan Indonesia yaitu yang pertama, asas demokrasi ekonomi. Asas demokrasi ekonomi ialah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan ini, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi di Indonesia itu, dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional tanggal 16 Mei 1981, ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubiarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila. Adapun yang kedua itu asas kehati-hatian. Menurut Zulfi Diane Zaini, asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Yang ketiga, asas kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank.
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Yang keempat ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank. Yang kelima, asas mengenal nasabah. Asas mengenal nasabah atau Your Customer Principle adalah asas yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah. Menyatu kegiatan transaksi termasuk laporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Adapun poin selanjutnya yaitu poin B, yaitu tujuan. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dan dijelaskan bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh atau kafah dan konsisten atau istiqomah. Poin yang terakhir yaitu C, fungsi. Bank syariah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Yang dimana fungsi bisnis bank syariah ini berupa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan fungsi sosial bank syariah berupa menghimpun dan menyalurkan dana jisfaf, sebagaimana tercantum dalam UU Perbankan Syariah Pasal 4, Nomor 1, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal. Ketiga, Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jikalau masih banyak kekurangan kata-kata dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.